Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Restu Munajat, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJD Bandung dengan nomor NIM 0543516988. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan dari tugas ketiga dari mata kuliah jaringan komputer, di mana langsung saja di sini menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Ya, dan di sini untuk soalnya, untuk yang pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch ya. Dihubungkan semua perangkatnya dengan menggunakan kabel, kemudian komputer tersebut harus bisa melakukan pingnya setelah dihubungkan koneksinya. Jadi langsung saja di sini akan diambillah PC 4. Baik, seperti ini. Kemudian akan diambil switchnya, kemudian dihubungkan menggunakan kabel. Dan selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasinya terlebih dahulu ya, untuk alamat IP-nya. Langsung saja ke configuration ya, dikasih Ethernet yang ini. IP address-nya saya input begitu misalnya. Nah, subnet mask akan otomatis terisi ya untuk yang default. Dan ini yang kedua. Baik, dan sudah semuanya ya. Ini kasihnya sudah warna hijau, artinya sudah tersambung antara switch dan perangkat. Dan kemudian setelah terhubung koneksi keempat komputer ini, maka akan dilakukanlah ping. Nah, di sini untuk ping masing-masingnya. Untuk pingnya sendiri ini saya akan coba ke ping per ini ya, per alamat IP-nya. Misalkan ini untuk komputer 1, maka akan menggunakan alamat IP masing-masing. Masuk ke desktop. Nah, di sini. Nah, jika ada indikator seperti red ini, maka artinya berhasil. Bagaimana jika dilakukan ke komputer lainnya, misalnya dan juga berhasil sebelah sini. Baik, karena demikian maka saya akan mencoba untuk ping yang lain untuk menggunakan alamat IP masing-masingnya. Komputer kedua juga sama, berhasil dalam koneksinya. Nah, ini untuk komputer ketiga juga sama persis, berhasil untuk pingnya. Dan ini untuk yang terakhir ya, untuk komputer keempat, dimana untuk pingnya pun berhasil.
Nah, saya akan coba sekali lagi untuk ping ke komputer lain apakah ada replaynya, misalkan dari komputer 4 ini ke komputer yang 0 ini, PC 0 atau yang komputer ke 1. Oh iya, maaf salah. Dan berhasil ya, di sini ada replaynya. Maka untuk koneksi ping yang minta ping dari PC ke 0 ini ternyata berhasil ya dilakukan di PC keempat. Dari yang kedua yaitu buatkan satu buah server HTTP ya yang harus terhubung dengan 4 komputer di sini. Saya masih menggunakan jawaban soal nomor 1 ya, jadi ini hanya untuk menambahkan server HTTP saja berdasarkan soal, dan harus dipastikan semua komputer yang ada di sini 1 sampai 4 komputer di sini itu bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, di sini ambil saja server ya, seperti itu. Baik, hubungkan dengan kabel tentu saja. Dan sekarang hanya perlu konfigurasinya menggunakan alamat IP address yang berbeda dari 4 komputer yang akan dihubungkan. Salah 1.5 seperti itu. Tasknya otomatis, di sini service-nya masuk ke HTTP ya, di sini HTTP sudah on ya, sudah otomatis on di sini. Nah, kalau misalkan ingin mengedit HTML-nya bisa masuk ke sini saja. Namun saya ambil default saja ya. Dan telah selesai. Nah, saya akan coba ping di sini ya, di servernya apakah dapat reply dari keempat, atau misalkan saya ambil satu dulu ya, yang PC 0 ini apakah dapat replaynya. Nah, dapat ya reply. Oke, dapat reply, berarti ini ada pingnya ya. Sekarang tinggal mencoba untuk masuk ke web browser dengan menginput alamat IP dari server ini ya. Dan berhasil. Di sini tampil langsung halaman HTTP-nya. Untuk PC pertama berhasil, saya close. Dan yang kedua pun sama, dapat mengaksesnya. PC ketiga dapat mengaksesnya juga. Dan yang terakhir, PC keempat juga sama ya, bisa mengakses HTTP ya, halaman HTTP dari server HTTP ini. Baik, ini saya ganti nama terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya untuk nomor 4, di mana akan dibuatkan sebuah server DNS dan satu buah server HTTP ya di sini dengan 4 buah komputer. Ya, maka di sini saya akan menggunakan hasil dari soal nomor 2 tadi karena sama, 4 buah komputer terhubung dengan satu server HTTP. Jadi hanya tinggal menambahkan server DNS. Nah, di sini pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, pertama diambillah semua server dan akan dinamai server DNS seperti itu. Jangan lupa untuk menghubungkannya dengan kabel.
Dan selanjutnya bentuk konfigurasi ya, di sini seperti biasa memasukkan alamat IP-nya harus berbeda dengan semua perangkat yang terhubung ya. Saya input 1.6 nya biar berbeda, submit next-nya. Sudah sesuai, sudah default. Ya, satu lagi masuk ke service ya. Ada tab DNS di sini. DNS service harus on. Di sini untuk namanya sendiri apa? Yaitu sebuah domain. Misalkan di sini ya, saya contoh saja ya, tugas.com misal. Untuk address di sini ya, untuk menyimpan tugas.com ini, maka menggunakan alamat IP HTTP. Seperti itu, di add saja. Nah, di sini sudah ada ya, ter-add-kan ya. Lalu bagaimana untuk PC ini dapat mengakses layanan HTTP melalui DNS? Caranya, masuk ke config ya, setiap PC-nya. Ini saya ambil untuk PC pertama. Nah, di setting. Nah, itu harus memasukkan DNS servernya. DNS server itu alamat IP dari server DNS yang tadi telah dibuat. 1.6 seperti itu. Simpel saja seperti itu. Dan saya akan implementasikan ke PC yang lainnya ya. Nah, telah semuanya. Dan langkah terakhir yaitu untuk mencoba aksesnya ya di web browser di tiap-tiap PC menggunakan domain yang tadi ya, nama domainnya yaitu tugas.com. Dan berhasil ya, ini tampil alamat HTTP-nya melalui DNS server. Berarti untuk PC yang pertama ini telah berhasil mengakses layanan HTTP melalui DNS server tersebut. Nah, sekarang saya akan mencoba pada perangkat lainnya atau PC lainnya. Berhasil juga yang ini ya, dapat mengaksesnya untuk yang komputer 2. Untuk komputer 3 juga sama, dapat mengakses. Dan terakhir ya, komputer keempat pun dapat mengaksesnya ya, mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Baik, seperti itu ya untuk soal nomor ketiga. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4, mana akan harus dibuatkan struktur jaringan seperti gambar berikut ya. Seperti gambar yang tertera di sini, di mana ada dua server ya yang harus diakses, yaitu elcom.com, kemudian ada panelcom.com, dan juga ada server DNS-nya di sini dengan dua PC yang akan terhubung satu sama lain menggunakan switch dan dihubungkan menggunakan router. Baik, di sini sudah saya buatkan sama persis dengan strukturnya sesuai dengan gambar ya. Ini saya belum apa-apakan, saya belum konfigurasi IP address-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu saya akan langsung ke melakukan perintahnya sambil sambil mengkonfigurasi IP address dan mengkonfigurasi hubungannya antar server menggunakan DNS. Nah, di sini ya, untuk poin A dan B itu ping dari komputer PC 0 ke PC 1, begitu juga sebaliknya. Dimana ini adalah langkah untuk menghubungkan kedua PC ya dari sini.
Nah, kemudian harus bisa melakukan pingnya antar komputer. Nah, di sini pertama-tama diaturlah di interface-nya. Ini ada interface 0, ada interface 1. Interface 0 di sini adalah hubungan dari router ke ini ya, switch 1. Dan untuk yang satu ini, ya, interface 1 ini adalah ke switch 0 gitu. Nah, di sini akan dibuatkan IP address-nya. Misal saya input seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di on kan tentu. Kemudian untuk yang satunya ini harus berbeda ya. Antara 0 dan 1 itu harus berbeda. Jadi saya gunakan IP address yang seperti ini. Di on kan juga. Nah, kemudian bagaimana cara agar PC ini, PC 0 dengan PC 1 itu terhubung ya satu sama lain. Itu caranya masuk ke PC 0 terlebih dahulu ya. Di sini tentu saja menentukan IP address-nya ya. Gitu, jangan lupa untuk gateway-nya. Nah, gateway di sini adalah mengambil IP address yang ada di switch ya, sesuai switch yang terhubung dengan PC tersebut. Tadi ini default gateway-nya akan mengambil IP switch 1 ya, yang dimana dengan 1.5 seperti itu. Untuk DNS server ini lewat saja nanti. Baik, sudah. Nah, begitu pula nih di PC 1 ini. Tekan default gateway, mengambil IP address yang digunakan oleh switch 0. Seperti itu ya. Baik, sekarang hanya tinggal mencobanya apakah betul bisa terhubung satu sama lain. Baik, misalkan dari A ini ya, ping dari komputer 0, dari PC 0 ke PC 1. Di sini PC 0. Nah, ini ada request timeout sedikit, harus coba lagi. Nah, ini sudah repeat semuanya dari PC 1 yang dengan IP address 10.0.0.1. Sekarang bagaimana jika sebaliknya ya? Ini untuk poin B. Dari PC 1 ke PC 0. Nah, ini sudah replay ya, sudah terhubung satu sama lain. Poin A dan B telah berhasil ya untuk hasilnya. Nah, sekarang untuk poin C dan D, di mana setiap PC ya dari PC 1 atau PC 0 itu harus bisa membuka halaman server ya, halaman server sesuai dengan alamat di sini namanya com.com atau pendekcom.com misalnya. Misalkan di sini untuk C yang yang PC 1 itu akan mengakses halaman com.com dari server ini. Nah, caranya tentu harus ditentukanlah IP address dari masing-masing server terlebih dahulu. Nah, saya akan mengkonfigurasi karena ini menggunakan domain ya, com.com di sini, pendekcom.com, maka akan menggunakan akses dari DNS server.
Makanya di sini di konfigurasi dulu untuk IP address-nya, dimana DNS servernya itu misalkan ya seperti itu. Tidak lupa untuk gateway-nya. Nah, DNS server pun harus diinputkan. Nah, kita masuk ke service, di sini itu di on DNS service-nya. Sini akan dibuatkan namanya ya. Oh, sebentar, sebelum ke sini harus di konfigurasi dulu untuk yang servernya. Nah, jangan lupa ya default gateway dan DNS server ya sesuai dengan switch-nya. Kalau untuk default gateway, DNS server tentu saja mengambil IP dari DNS server. Sini masuk ke service sudah otomatis. Misalkan nah di sini ya saya akan ubah sesuai namanya, misalnya sini email.com. Ini untuk bukti kalau misalkan nanti muncul halamannya akan muncul juga kata ini. Nah, kemudian di server selanjutnya, server yang di seberang ini pendelcom.com, saja sesuaikan dengan switch. Dan untuk default gateway-nya sesuaikan dengan switch. Nah, untuk DNS server tentu saja masih tetap mengambil IP address dari DNS server. Seperti itu. Di sini pun saya akan ubah. Nah, seperti itu. Baik, sudah sesuai ya. Nah, di sini pun di PC-nya ya sekalian untuk memasukkan DNS alamat IP address dari DNS server ya masing-masing di masing-masing PC. Nah, kemudian dibuatkanlah untuk domain halamannya. Nah, di sini misalkan yang pertama itu adalah ilkom.com misalnya. Ilkom.com. Nah, address di sini diambil dari servernya ya. Di sini ilkom.com berarti servernya yang ini. Di-add saja. Baik, sudah ter-add. Nah, kemudian untuk yang pendelcom.com akan mengambil alamat IP address dari server ini yang pendelcom.com. Baik, sudah ya. Nah, di sini untuk HTTP-nya di-off-kan saja. Baik, apakah bisa? Nah, sini akan
cek dulu untuk yang poin C. Membuka web browser akses ilkom.com yang ini menggunakan PC1. Ya, dari sini. Saya akan coba ilkom.com. Nah, sudah ya. Sudah muncul untuk ilkom.com ya dari PC1. Nah, di sini ada tulisannya yang tadi saya ubah. Nah, ini sebagai bukti ya. Berarti untuk akses dari PC1 ke halaman ilkom.com melalui server DNS tadi itu berhasil ya, berhasil aksesnya. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk poin B di sini ya, kebalikannya dari PC0 untuk mengakses dan ilkom.com yang ada di switch 0 ini. Ya, ini juga sama sistemnya dengan menggunakan akses DNS tadi. Nah, sudah selesai dan berhasil untuk akses PC1, PC0 maksud saya maaf, PC0 ini untuk mengakses pendilcom.com ya. Nah, di sini ada buktinya pendilcom.com sesuai dengan yang tadi saya ubah. Kurang lebihnya seperti itu untuk pengerjaan praktik dari tugas ketiga mata kuliah jaringan komputer ini. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam penuturan ataupun dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.